Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang menguburkan jenazah dengan gigi palsu berdasarkan pendapat Ustadz Fazan El-Hadi. Memakai gigi palsu adalah sebuah keadaan yang dibolehkan jika gigi seseorang telah rusak atau patah. Kebolehan memakai gigi palsu adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW ketika seorang sahabat beliau yang bernama Arfajah bin As'ad radhiyallahu anhu yang terpotong hidungnya saat perang Al-Kulab di masa jahiliyah. Lalu ia membuat hidung palsu dari perak, tetapi justru hidungnya menjadi busuk. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepadanya untuk membuat hidung dari emas, dan beliau pun membuatnya. Di dalam Sunan At-Tirmizi disebutkan, banyak di antara para ulama yang meriwayatkan bahwa mereka memperkokoh gigi-gigi mereka dengan emas atau gigi palsu. Mereka berhujah dengan hadis tersebut. Sehingga dengan ini para ulama membolehkan seseorang untuk menambal giginya yang patah atau rusak dengan gigi palsu, baik dari emas ataupun dengan bahan lainnya, jika hal ini dibutuhkan. Namun, ketika seseorang meninggal dunia, tentu saja muncul pertanyaan bagi orang-orang yang mengurus jenazahnya terkait sikap kita terhadap gigi palsu tersebut. Dalam hal ini perlu dibedakan antara dua hal. Yang pertama, gigi palsu dari emas atau perak, dan yang kedua, gigi palsu dari bahan selain emas dan perak. Jika gigi palsu terbuat dari emas atau perak, maka telah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah perkataan Ibnu Qudamah rahimahullah. Imam Ahmad berkata perihal jenazah yang giginya diikat oleh emas. Jika dimungkinkan untuk mencopot atau menanggalkannya tanpa mengakibatkan tercopotnya gigi-gigi yang lain, maka hendaklah dicopot. Dan apabila ditakutkan akan membuat gigi-gigi yang lain copot, maka dibiarkanlah. Syaikh Abdul Aziz bin Ba'as rahimahullah, ketika ditanyakan tentang hal ini, maka beliau menjawab, yang disyariatkan adalah mencopot atau menanggalkannya karena gigi palsu berupa emas atau perak tersebut adalah harta, dan harta tidak boleh disia-siakan. Rasulullah SAW telah benci dan marah terhadap perbuatan yang menyia-nyiakan harta. Maka seharusnya gigi palsu tersebut dicopot apabila memungkinkan. Namun, jika tidak memungkinkan, maka hal ini tidak mengapa. Dan apabila keluarga jenazah ingin mencopotnya, setelah beberapa hari kematiannya pun masih dibolehkan. Hal yang serupa juga disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin rahimahullah. Adapun gigi, apabila seorang laki-laki berkebutuhan untuk menambalnya, maka tidak mengapa baginya menambal dengan emas. Demikian juga halnya dengan wanita. Namun apabila seseorang meninggal dan ia memakai gigi palsu dari emas, maka wajib baginya untuk menanggalkannya. Karena jika tidak, maka akan bertampak kepada dua kerusakan. Yang pertama, menyia-nyiakan harta. Dan yang kedua, menghilangkan hak ahli warisnya terhadap harta tersebut. Akan tetapi, jika dalam menanggalkannya gigi tersebut terdampak pada menyakiti jenazah, seperti copotnya gigi-gigi yang lain, atau gusi di sekitarnya akibat mencopot gigi palsu tersebut, maka tidak mengapa gigi tersebut tetap di tempatnya atau tidak dicopot. Adapun jika gigi palsu tersebut terbuat dari bahan selain emas, maka hal ini tidaklah mengapa terkubur bersama dengan jenazah tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Jika seseorang menambal tulangnya dengan sesuatu untuk dipulihkan, kemudian ia meninggal,
maka tidak perlu dicopot tambalan tersebut. Apabila ia adalah benda yang suci atau bukan najis. Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah lebih detail menjelaskan. Apabila jika sebuah benda yang menempel pada tubuh jenazah itu tidak bernilai, seperti gigi palsu selain dari emas dan perak, maka tidak mengapa dikuburkan bersama dengan jenazah tersebut. Namun jika benda tersebut bernilai, maka ia harus ditanggalkan, kecuali jika dikhawatirkan akan menyiksa jenazah. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.